Entertainment tidak akan pernah habis, selalu akan ada yang baru. Merek-merek juga tidak akan pernah habis, akan terus ada keluaran model-model yang terbaru. Begitulah gaya hidup kapitalisme, di mana kita diburu oleh berbagai macam materi dan kita tidak pernah dipuaskan. Selalu ada yang up to date, selalu ada yang sifatnya sudah tidak berlaku lagi. Kita siap untuk membuang kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, malam ini dengan izin Allah kesempatan kami berada di daerah Times Square di New York City, atau di daerah terkenal dengan pertengahan ataupun di daerah center kota New York. Di malam hari sedikit kami ingin berbagi kisah dan berbagi sedikit kondisi di sini yang kami lihat. Tapi kami nggak ingin menceritakan apa yang terlihat di sini, tapi kami ingin memberitahukan apa yang mungkin bisa kita pelajari sedikit daripada pusat kota New York ini. Kita semua kenal New York melalui TV, kita kenal melalui film-film yang terkenal yang diproduksikan oleh Hollywood, ya. Dan juga Times Square di sini adalah tempat yang ramai dikunjungi di malam hari. Tempat kita lihat display segala produk dunia yang ditampakkan di sini. Dari entertain, fashion, film, bahkan sampai kepada merek-merek dunia yang kebutuhan sehari-hari. Dengan segala kondisi yang hingar-bingar. Nah, tapi ingin kami sampaikan bahwa inilah bentuk salah satu pusat dunia, tempat di mana perniagaan, perdagangan di dunia, ya, bentuk tempat di mana semua merek-merek dunia itu ditampilkan. Ini adalah salah satu wujud bentuk daripada hingar-bingar dunia, kesibukan dunia dengan berbagai macam tek bengeknya, ya, yang boleh kita katakan ini hasil daripada model kehidupan kapitalis, ya. Times Square dengan segala pemandangan produk-produk yang ditampakkan di sini, semua merek-merek dunia ditampakkan di sini, adalah satu-satu wujud bentuk pemandangan kapitalis yang mencoba untuk mendisplay dirinya dalam sebuah square. Nah, ini adalah pemandangan yang kita lihat kehidupan kalau seandainya kita hidup, ya, hanya berpikir dengan apa yang nampak di depan mata kita, yang ada di dinding-dinding ini semua, maka kehidupan kita itu akan terus-menerus hanya untuk mengikuti berbagai macam merek yang ada, berbagai macam tontonan yang ada. Entertainment tidak akan pernah habis, selalu akan ada yang baru. Merek-merek juga tidak akan pernah habis, akan terus ada keluaran model-model yang terbaru. Begitulah gaya hidup kapitalisme, di mana kita diburu oleh berbagai macam materi dan kita tidak pernah dipuaskan. Selalu ada yang up to date, selalu ada yang sifatnya sudah tidak berlaku lagi. Kita siap untuk membuang kapan saja. Jadi barang yang kita pakai ada harga itu berbatas waktu, setelah itu kita buang. Kami ingin katakan inilah gaya hidup kapitalisme. Janganlah diri kita itu sampai hidup hanya ingin mengejar berbagai macam merek dunia. Hidup hanya ingin dengan yang up to date. Kita ingin sesuatu yang sifatnya ala entertain. Setelah itu kita merasa bosan dengan itu, ada keluaran musik yang baru, film yang baru. Bagi kawan-kawan kami yang suka dia nonton film juga tidak akan pernah habis. Akan ada selalu produk-produksi yang baru, tapi di belakang itu adalah mengejar keuntungan. Orang ingin mendapatkan fun, tapi untuk mendapatkan keuntungan materi di belakang daripada itu. Jadi nggak bisa kita hidup hanya sisi dimensi kehidupan kita itu materialis belaka. Islam mengajarkan bahwa dalam diri kita itu ada dimensi ekonomi, ada dimensi ruhani, ada dimensi yang sifatnya adalah spiritual, ada dimensi memang kebutuhan jasad dan ekonomi kita. Jadi manusia yang sebenarnya adalah manusia yang hidupnya seimbang daripada dimensi materi dan juga dimensi ruhani. Kalau kita hanya tersilaukan dengan pandangan dunia, saya berkata
Pandangan dunia, kami katakan pandangan dunia, ya kami berada di sentral dunia kalau boleh kita katakan. Orang belum pernah ke Amerika, belum pernah melihat New York, berarti tandanya belum sampai ke pusat dunia. Kalau belum sampai ke Times Square, belum melihat bagaimana dunia. Biasa saja. Kalau hal yang sudah biasa saja, tidak ada yang unik-unik, yang aneh-aneh banget gitu. Apa yang di-display di sini juga bisa kita lihat di YouTube, bisa kita lihat di mana saja. Tapi masalahnya adalah kenapa kita hanya mampu melihat pada sisi materialistik belaka? Kenapa kita mampu untuk dijadikan korban daripada merek-merek dunia atau sesuatu yang sifatnya adalah materialis belaka gitu. Nggak mampu loh, nggak bisa loh kita hidup hanya untuk itu saja. Kita perlu kepada agama, kita perlu kepada spiritual, kita perlu kepada akhlak yang baik, perlu kepada ibadah kepada Tuhan, perlu mengakui bahwa sisi ruhani kita itu juga adalah perlu untuk kita puaskan gitu. Kesenangan kita bukan hanya berbatas kepada apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita tonton. Nggak bisa, nggak akan terpuaskan loh. Bahkan perusahaan-perusahaan ini menginginkan kita jangan pernah puas, terus diberikan kesenangan-kesenangan baru dengan produk-produk baru gitu. Hanya dengan merasa hati yang qanaah, hidup sesuai dengan kebutuhan yang kita butuh ya, dengan sifat yang lebih sederhana, lebih qanaah, maka qanaah itu ada di dalam hati. Hati itu adalah bicara masalah jiwa, masalah ruhani. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, nasihat lillahi ta'ala dan kepada kami sendiri, tidak akan ada arti kok kita akan sampai kita mengejar dunia tidak akan pernah puas gitu. Oh, saya belum pernah pergi ke New York gitu ya, mau lihat gitu. Iya, lihat pergi ke New York, tapi kesini biasa aja, kotor tempatnya loh. Kotor tempatnya, bising ya. Sengaja kami perdengarkan bising tempatnya, ya biasa saja gitu. Ya Ustaz sudah melihat, makanya bilang biasa saja. Biasanya kita dibuat kita hawa gitu, kita ingin suka ya. Padahal itu hal biasa saja ya, tidak perlu harus terlalu berambisi mengejar kepada dunia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau ingin kemari untuk melihat dan belajar mengambil hikmah, silahkan. Tapi apa yang ingin kami sampaikan bahwa belajarlah untuk hidup seimbang. Bahwa hidup seimbang memperhatikan rohani kita, memperhatikan spiritual kita, bukan hanya dimensi materi saja. Itu adalah kehidupan yang lebih baik bagi kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya boleh pakai yang bermerek, ya boleh mungkin kita melihat sesuatu yang sifatnya baik dari sisi materi, tapi setelah itu adalah ruhani kita di situ adalah lebih baik. Oleh sebab itu Nabi mengatakan bahwa umat Islam ini akan ditimpa kepada wahan. Wahan itu adalah apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Adalah orang yang cinta dunia dan takut kepada mati. Pada saat dia hidup hanya untuk dimensi dunia saja, tapi dia tidak pernah memikirkan kepada kematian. Maka oleh karena itu akan ada sifat wahan dalam dirinya, karena dia akan hanya cinta dunia belaka. Ya, cinta dunia ya hanya mempertaruhkan apa yang model terbaru, gaya terbaru, musik terbaru, film terbaru, hanya untuk itu hidupnya. Tidak mampu kita hidup hanya untuk itu. Jadi tidak akan cukup kos kehidupan untuk mengejar apa yang didisplay di sini, yang dijual untuk kita. Sekian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi nasihat kepada kami sendiri dan juga kepada saudara-saudara kami, kawan-kawan semua, kawan-kawan muda terkhusus. Ya, salam dari Times Square, New York, Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akrab dari New York.